Judul skripsi yang akan kita review adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Sumatera Utara. Sebelum kita halaman pertama ini, halaman sampul depan, siswa tidak boleh memakai singkatan dan tahunnya. Oke, coba kita lihat logo ini apa. Kita coba ke halaman konten. Tulisannya kenapa seperti ini, tidak jelas bentuk polanya. Tulisan itu polanya adalah kalau dia satu paragraf, ini kotaknya dia itu dimulai dari satu tab, bukan kayak gini. Ini kenapa kayak gini, dia tanggung-tanggung, harusnya rata ke kanan. Nah, perkembangan kunjungan wisatawan asing tua kali ini, Pak. Tahun 90 sampai 96, sekarang udah 2020, udah berpuluh-puluh tahun. Kamu ganti nih datanya. Ini semua yang kamu cakapkan di bab sini, paragraf ini kamu ambil data yang real. Kamu nggak apa-apa mencontek skripsi orang, tetapi harus kita sesuaikan tahunnya. Kan nggak mungkin tahun 2020 menceritakan datanya tahun 2020 ini. Jadi tak mungkin, ini harus kau ganti semua. Cakap-cakap ini sesuaikan datanya dengan yang apa sekarang yang ada di 2020 ini. Nah, tahun 2015 adanya perbaikan kinerja pariwisata. Ya, coba. Nah, ya oke, saya terima ini datanya mungkin 2015, bolehlah. Tapi udah terlalu tua juga itu data, 5 tahun itu udah dianggap orang basi. Nah, ini lagi kutipanmu ini tahun 88, tua kali. Coba cari kutipan yang bagus. Ini juga 2008, udah tua kali. Coba kamu perbaikin ini isi-isinya nih supaya bagus. Nah, ini juga Gates sudah tua. Ini juga udah tua, semua kamu ganti aja, cari di Google yang terbaru. Tapi pada intinya sebetulnya bab 1 itu bukan banyak kutip teori. Banyak teori boleh ada, tetapi yang paling utama adalah data atau fakta yang mendukung kenapa kamu melakukan penelitian ini atau memilih judul ini. Karena bab 1 itu namanya aja udah latar belakang. Latar belakang berarti harus menceritakan apa yang membelakangi, mendasari penelitianmu. Pembuatan latar belakang itu berbentuk piramida terbalik. Jadi kita bukan banyak-banyakan teori. Pertama, ceritakanlah sedikit tentang, kalau judulmu ini adalah kunjungan wisatawan, ceritakanlah ke Sumatera Utara. Ambil cerita, mulailah yang dari paling umum, umpamanya cerita Indonesia, pariwisata Indonesia. Baru turun ke Sumatera Utara. Baru turun ke topik wisatawan mancanegara. Kenapa wisatawan, apa atraksi daerah Sumatera Utara sehingga banyak wisatawan mendatangi Sumatera Utara. Kemudian lagi tunjukkan di sini fakta atau fenomena yang melatar belakangi, kamu harus memilih di situ. Umpamanya faktor-faktornya itu adalah faktor yang mempengaruhi adalah umpamanya promosi atau apalah, tapi ada datanya. Ada data berbentuk tabel atau grafik yang menggambarkan faktor-faktor itu, salah satu saja udah cukup. Umpamanya ada 3 faktor, satu saja kamu buat datanya yang lengkap, tapi data itu pun harus up to date. Jangan data tahun 2001, 2002, minimal 5 tahun terakhir datanya. Kenapa orang mau berkunjung ke Sumatera Utara? Barangkali demikian dulu dari saya, nanti kita lanjutkan kembali setelah kamu perbaiki. Terima kasih. Jadi setelah saya terlihat tadi referensi dari YouTube yang lalu, kalau saya lihat masih ini juga gitu. 2014 2018 rata-rata tumbuh 14%. Kok mesti kayak gini ya? Coba saya cari. Jadi kita menulis itu juga harus sesuai fakta. Berapa memang nggak bisa kita hanya mengganti-ganti saja. Ini ada data box pertumbuhan kunjungan.
tahun 2009, 8,8 juta orang 2013. Nggak ada, nggak apa-apa. Terus 15,81 juta tahun 2018. Pada tahun meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 18 juta. Tahun 2018 18 juta. Sementara di sini hanya 15,81. Ya, jadi kamulah yang tahu mana yang benar. Tetapi kalau di sekarang ini kita cerita data, kita tidak bisa lagi asal-asalan, karena orang cukup ketik di Google akan dapat angka yang sebenarnya. Jadi kamu ya perbaikilah ini. Masa ada 18 juta padahal yang tertulis 15,8. Tahun 2015 ada kinerja pariwisata di negara yang berpositif, yaitu 3,16% dengan 14,73 kunjungan wisatawan. BPS sektor pariwisata minyak bumi. Coba untuk keberhasilan terhadap ada usaha di rumah atau pariwisata memadai berupa promosi potensi pariwisata, produk dan layanan sediakan negara. Ini juga masih kutipan ini tahun 2008, tidak berubah dengan pijar dari yang sebelumnya. Ini juga Gates 2008, udah 12 tahun. Ini juga Gretzel di Illinois, Amerika, merupakan antara lain Ekonde. Coba Ekonde 2010, Gretzel et al. Coba saya browsing dulu apakah ada. Gretzel mengatakan seperti ini. Smart Tourism Foundation and Development. Smart Tourism, Smart City. Ini supplier relationship. Gretzel 2015. Relationship to be redefined, new approaches to cooperation in production. Gretzel Tourism. Oke. Nah, sekarang ini Ekonde. Kita lihat Ekonde 2010, betul enggak? Ini ada tulisan orang buat taman wisata, ada CDDD Ekonde. Karena inti dari semua penelitian adalah latar belakang yang bagus.
Tidak ada penelitian tanpa latar belakang yang bagus. Tidak ada sitasi mengenai ekonde. Destination image ini kasih mutar-mutar. Tourism ekonde KTN, oke, memang ada. Ini terlalu banyak kutipan, tapi nggak apa-apa lah. Ini 2016, Baumgarten and Son World Travel Tourism Council. Apa rupanya kata si Baumgarten? World Tourism Council tahun 2016. Oh, kamu hanya mengganti tahunnya saja. Tidak ada kamu betulkan kutipan. Ini salah benar ya, kalau salah besar kalau kamu berbuat begini. Kan udah saya bilang tidak boleh, tidak, ganti saja cakap-cakapnya. Ini 2006 tapi kamu buat 2016. Ini salah nih. Kamu buat 2016 cuma kau ganti nolnya dengan 1. Gilmore. Kalau kutipan ini berbahaya, tidak bisa kita, karena orang bisa menuntut dan bisa masuk penjara karena karya dia kita palsukan. Lebih baik kamu buat saja cerita yang nggak usah kutipan, ceritakan saja yang kamu tahu tentang pariwisata di Indonesia, tentang apa yang daya tarik di Indonesia ini kan banyak. Kalau kita mau cepat kayak gini, hingga kita nggak peduli lagi, hanya sekedar merubah tahun, tidak bisa. Cobalah inilah kamu perbaiki lagi nih. Saya kurang suruh kayak gini, karena ini penipuan. Udah, terima kasih.